sore, selamat datang di video kami. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang praktikum IPA mengenai makhluk hidup. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kariswanti. Perkenalkan, nama saya Sola Gracia. Perkenalkan, nama saya Agustin Petri. Nah, di sini kami akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi dunia yang penuh dengan keajaiban, yaitu makhluk hidup. Nah, apakah Anda tahu apa yang membedakan makhluk hidup dari benda mati? Nah, di sini saya akan menjelaskan animasi makhluk hidup dan benda mati. Nah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membuat mereka unik, seperti pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap rangsangan. Namun itu bukan semua yang akan kita bahas. Kita juga akan membahas tingkatan taksonomi, yaitu cara kita mengklasifikasikan berbagai makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaannya, dari kingdom hingga spesies. Setiap tingkatan memiliki perannya masing-masing dalam memahami keragaman hayati. Dan tak ketinggalan, kita akan mengamati jenis-jenis tulang daun yang menakjubkan. Setiap daun memiliki pola dan struktur yang berbeda, yang tentu memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan tanaman. Persiapkan diri kalian untuk petualangan yang menarik dan penuh pengetahuan. Mari kita mulai! Ciri-ciri makhluk hidup hewan anjing. Anjing termasuk dalam kelas mamalia, yaitu hewan yang menyusui, yang memiliki ciri fisik memiliki bulu di tubuhnya, gigi taring yang kuat, serta kaki berotot untuk berlari. Sistem pernapasan menggunakan paru-paru untuk bernapas. Sistem reproduksi berkembang biak dengan cara melahirkan anak atau vivipar, dengan ciri khusus yaitu memiliki penciuman dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga sering dimanfaatkan untuk berburu atau penjaga. Ciri-ciri makhluk hidup ikan arwana. Ikan arwana termasuk ke dalam klasifikasi. Ikan arwana termasuk ke dalam kelas ikan Pisces, dengan memiliki ciri fisik tubuh pipih memanjang, sisik besar dan mengkilap, serta sirip ekor yang lebar, dengan sistem pernapasan mencetak dengan insang. Sistem reproduksi berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, yang memiliki ciri khusus sehingga dianggap sebagai ikan hias yang membawa keberuntungan dan dikenal karena gaya berenangnya yang elegan dan agresif. Kemudian dalam video tersebut merupakan hewan kucing. Nah, tingkatan taksonomi dari kucing ini, kucing berasal dari kingdom atau kerajaan animalia atau hewan. Kemudian memiliki nama filum Chordata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Berasal dari kelas atau kelas mamalia atau hewan yang menyusui. Memiliki ordo bernama Carnivora atau hewan pemakan daging. Berasal dari famili atau keluarga Felidae atau keluarga kucing. Kemudian memiliki genus bernama Felis dan memiliki nama spesies yaitu Felis catus atau kucing domestik. Nah, kucing domestik adalah anggota dari famili Felidae yang mencakup berbagai jenis kucing liar dan kucing domestik. Kita lihat juga hewan kucing tersebut. Dalam memerlukan makanan, kucing ini merupakan hewan karnivora yang membutuhkan nutrisi dari daging untuk mendukung pertumbuhan dan energinya. Maka disebut hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Dan dapat kita lihat kucing ini juga memiliki taring sebagai alat untuk merobek daging yang menjadi makanan pokoknya. Selanjutnya pada video tersebut merupakan tanaman gambas atau oyong. Nah, tanaman gambas atau oyong ini memiliki tingkatan taksonomi yang berasal dari kingdom atau kerajaan plantae atau tumbuhan. Nah, memiliki nama filum Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, sama seperti pepaya tadi. Berasal dari kelas Magnoliopsida atau tumbuhan dikotil. Memiliki nama ordo yaitu Cucurbitales atau labu-labuan, dan berasal dari famili atau keluarga Cucurbitaceae atau suku labu-labuan
memiliki nama genus yaitu Luffa dan memiliki nama spesies yaitu Luffa actangula. Nah, oyong atau gambas termasuk dalam famili Cucurbitaceae yang juga mencakup tanaman lain seperti mentimun, labu, dan semangka. Tanaman ini sering digunakan sebagai sayuran dan memiliki bentuk yang panjang dengan permukaan berlekuk. Tulang daun yang membujur pada kacang-kacangan merupakan adaptasi yang efisien untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Nah, pola ini memungkinkan tanaman untuk mengoptimalkan pemanfaatan cahaya, mendukung distribusi nutrisi, dan memberikan stabilitas dalam berbagai kondisi lingkungan. Daun kacang-kacangan seperti kacang hijau atau Vigna radiata dan berbagai jenis kacang lainnya memiliki tulang daun yang membujur atau paralel venation. Pola tulang daun ini ditandai dengan urat-urat daun yang sejajar dan hampir lurus dari pangkal hingga ke tepi daun. Selanjutnya, putri malu atau Mimosa pudica adalah sejenis tanaman semak kecil yang terkenal karena kemampuannya bereaksi terhadap rangsangan fisik. Tanaman ini termasuk dalam keluarga legum atau Fabaceae dan biasanya ditemukan di daerah tropis dan subtropis, termasuk di Indonesia. Nama putri malu berasal dari kemampuannya yang terlihat malu atau menutup daun-daunnya ketika disentuh atau dirangsang. Nah, mekanisme respon putri malu terhadap rangsangan. Putri malu menunjukkan respon ini melalui fenomena yang dikenal sebagai geninasti atau seismonasti. Penjelasannya yang pertama yaitu pergerakan turgor. Nah, ketika daun putri malu terkena rangsangan seperti sentuhan, terdapat perubahan tekanan air atau turgor di dalam sel-sel tanaman. Sel-sel di pangkal daun peda mengalami perubahan dalam tekanan osmotik yang menyebabkan daun menutup dengan cepat. Yang kedua, proteksi penutupan daun ini diyakini sebagai mekanisme perlindungan. Ini bisa membantu tanaman untuk melindungi diri dari herbivora atau pemangsa tanaman dan mengurangi kehilangan air di kondisi ekstrim. Yang ketiga, sinyal saraf. Meskipun tanaman tidak memiliki sistem saraf seperti hewan, mereka memiliki sistem komunikasi internal yang kompleks. Respon terhadap rangsangan ini merupakan hasil dari sinyal kimia yang melibatkan ion dan hormon dalam tanaman. Nah, mengapa putri malu ini sangat peka terhadap rangsangan? Nah, putri malu sangat peka terhadap rangsangan karena evolusi menciptakan mekanisme adaptif yang memungkinkan tanaman ini untuk bertahan hidup. Respon cepat terhadap sentuhan atau rangsangan lain dapat mengurangi kerusakan dari serangan herbivora atau predasi. Nah, selain itu, kemampuan ini juga membantu tanaman dalam menanggapi lingkungan sekitarnya dan lebih baik menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan cahaya dan perlindungan. Bunga tapak dara yang dikenal dengan nama ilmiah Catharanthus reseus adalah tanaman berbunga yang sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini dikenal karena bunga-bunganya yang indah dan daunnya yang hijau. Bunga tapak dara biasanya memiliki warna yang bervariasi, seperti putih, merah, dan pink. Di sini saya akan menjelaskan cara bergerak dari bunga tapak dara. Nah, tanaman bunga tapak dara tidak memiliki gerakan aktif seperti hewan, tetapi ia dapat menunjukkan beberapa reaksi terhadap lingkungan sekitarnya, seperti yang pertama yaitu tumbuh menuju cahaya. Seperti banyak tanaman lainnya, tapak dara menunjukkan fototropisme, yaitu bergerak tumbuh menuju sumber cahaya untuk mendapatkan cahaya yang lebih baik untuk fotosintesis. Yang kedua yaitu reaksi terhadap suhu. Nah, jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, tanaman ini mungkin akan tampak layu atau tidak berkembang dengan baik. Kami akan memberikan kesimpulan mengenai materi praktikum makhluk hidup yang telah kami jelaskan. Nah, dari percobaan pertama kesimpulannya yaitu, dari pengamatan tersebut, pemahaman memberikan mengenai ciri-ciri vital yang dimiliki oleh makhluk hidup, serta bagaimana ciri-ciri itu membantu organisme berinteraksi dengan lingkungan mereka. Nah, pengetahuan itu sangat penting untuk memahami kompleksitas
dan keanekaragaman kehidupan di bumi. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari percobaan kedua tentang tingkatan taksonomi. Nah, dari video yang ditayangkan mengenai tingkatan taksonomi, dapat disimpulkan bahwa taksonomi merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristik tertentu. Mengenai pentingnya klasifikasi makhluk hidup dan bagaimana hal ini mempengaruhi berbagai aspek dalam biologi di dalam lingkungan. Pengetahuan tentang taksonomi tidak hanya fundamental dalam ilmu biologi, tetapi juga vital untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Dan dari percobaan yang ketiga dapat ditarik kesimpulan, yaitu dari video yang ditampilkan mengenai pengamatan jenis-jenis tulang daun, dapat disimpulkan bahwa tulang daun memiliki beragam bentuk dan pola yang luas yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipe utama. Video ini sangat informatif dan memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai jenis tulang daun dan fungsi masing-masing. Pemahaman ini penting untuk mengetahui bagaimana struktur daun mendukung kehidupan tanaman dan interaksinya dengan lingkungan. Mungkin itu saja kesimpulan dan penjelasan mengenai praktikum makhluk hidup yang bisa kami berikan. Kiranya bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan teman-teman yang mendengarkan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.